Oke, selamat pagi Bu. Ya, selamat pagi. Begini Bu, terkait dengan tugas kami sebagai calon guru penggerak, kami ditugaskan untuk dapat mewawancarai kepala sekolah berkenaan dengan kebijakan dalam pengambilan keputusan sebagai seorang pimpinan. Hari ini apakah Ibu ada waktu untuk kita melakukan sesi wawancara Bu? Ya, saya punya waktu. Terima kasih Bu ya sebelumnya. Baik, mungkin kita langsung saja Bu ya ke pertanyaan pertama. Pertanyaan yang pertama, sebagai seorang pimpinan, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral selama ini? Selama ini saya saat mengidentifikasi kasus-kasus dilema etika, saya berkoordinasi dengan guru untuk melihat kasus-kasus tersebut, siapa yang terlibat, kemudian dengan melihat kebenaran yang ada untuk dilakukan pengujian kebenarannya. Lalu musyawarah untuk pengambilan keputusan sesuai dengan peraturan yang berlaku yang sudah kita sepakati bersama. Baik Bu. Pertanyaan kedua, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama mengenai kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama, yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan? Memang menjadi dilema ya bagi seorang pimpinan untuk mengambil keputusan dari permasalahan yang sama-sama benar. Tetapi saya tetap berpegang teguh pada peraturan yang sudah disepakati bersama, tetapi juga melihat nilai-nilai kebaikan dan bermanfaat bagi banyak orang. Baik Bu, pertanyaan ketiga, langkah-langkah atau prosedur yang seperti apa yang biasanya Ibu lakukan selama ini? Ya, sebelum mengambil keputusan suatu keputusan dari suatu permasalahan yang ada, dengan mencari fakta atau data pemanggilan yang bersangkutan, koordinasi dengan pihak terkait, komunikasi bersama staf dan wakil serta guru yang bersangkutan untuk menyelesaikan masalah. Pertanyaan selanjutnya Bu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif untuk mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Hal-hal yang menurut saya efektif ya, bahwa keputusan yang saya ambil adalah melakukan konferensi internal dengan guru lain. Tentunya Bu ya, dalam pengambilan keputusan ini ada tantangan-tantangan. Nah, selama ini tantangan yang menjadi dalam pengambilan keputusan ini apa Bu? Oh ya, tantangan yang saya dalam pengambilan keputusan terkait dengan kebaikan yang berkaitan dengan anak-anak pejabat ya, sehingga kedepannya memiliki dampak pada kebaikan sekolah terkait dengan turut campurnya pihak-pihak lain atau LSM atau pengacara. Itu biasanya Ya, yang menjadi ya, tantangan kita. ya. Pertanyaan selanjutnya Bu, apakah Ibu memiliki jadwal-jadwal tertentu untuk menyelesaikan sebuah kasus-kasus di sekolah kita ini Bu? Karena kasus itu muncul tidak rutin ya, sehingga tidak ada jadwal khusus untuk penyelesaian kasus dilema etika, tergantung ringan berat kasusnya tersebut. Jika kasus itu ringan, maka bisa diselesaikan secara langsung saat itu juga. Tapi jika permasalahannya berat sehingga memerlukan penanganan melalui tahapan-tahapan yang berlaku, meninjau fakta ya, komunikasi dengan semua pihak yaitu murid, lalu koordinasi atau musyawarah dengan tim untuk pengambilan keputusan yang terbaik. Selanjutnya Bu, adakah faktor-faktor yang selama ini membantu atau mempermudah dalam pengambilan keputusan yang dibuat? Oh ya, faktor yang mempermudah saya dalam mengambil keputusan adalah koordinasi yang baik dengan tim seperti wakil, staf, guru, komite, wali murid, serta peraturan yang berlaku yang disepakati bersama. Oke baik Bu, pertanyaan terakhir, selama ini dari yang sudah Ibu sampaikan, pembelajaran apa yang kira-kira bisa kita petik dari pengalaman pengambilan keputusan yang selama ini Ibu buat? Pembelajaran yang saya dapatkan adalah pengambilan keputusan yang pentingnya komunikasi dan koordinasi yang baik semua pihak agar pengambilan keputusan terakhir yang diambil sesuai sasaran dan dampak positif serta berpihak pada murid ya. Mungkin itu saja Bu untuk wawancara kita hari ini.
Saya ucapkan terima kasih banyak untuk waktunya kepada Ibu. Sekali lagi mohon maaf bila sudah mengganggu kegiatannya hari ini ya Bu. Ya, apa-apa, terima kasih juga ya. Semangat, semoga lancar. Terima kasih ya Bu. Assalamualaikum, selamat siang Ibu Hesti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini Bu, terkait dengan tugas kami sebagai calon guru penggerak untuk dapat mewawancarai kepala sekolah terkait tentang kebijakan dalam pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin. Kiranya Ibu bersedia untuk menyediakan waktu untuk kita berbincang masalah ini Bu, apa bisa? Ya, baik, siap. Kita mulai ya Bu ke pertanyaan yang pertama. Selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika dan atau bujukan moral? Baik, selama ini saya saat mengidentifikasi kasus-kasus dilema etika, saya berkoordinasi dengan guru untuk melihat kasus tersebut. Siapa yang terlibat dengan melihat kebenaran yang ada untuk dilakukan pengujian kebenarannya. Lalu musyawarah untuk mengambil keputusan sesuai dengan peraturan yang berlaku yang sudah disepakati sesama. Pertanyaan kedua, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan? Memang menjadi dilema bagi seorang pemimpin untuk mengambil keputusan dari permasalahan yang sama-sama benar. Tetapi saya tetap berpegang teguh pada peraturan yang sudah disepakati bersama, tetapi juga melihat nilai-nilai kebaikan dan bermanfaat bagi banyak orang. Baik, pertanyaan selanjutnya Bu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Ibu ambil? Sebelum mengambil suatu keputusan dari satu permasalahan yang ada, dengan mencari fakta dan data pengambilan yang bersangkutan, koordinasi dengan pihak terkait, komunikasi bersama staf, waka, serta guru yang bersangkutan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Selanjutnya, hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif untuk pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal-hal yang menurut saya efektif bahwa putusan yang saya ambil adalah melakukan konfirmasi internal dengan guru yang lain. Oke, pertanyaan selanjutnya Bu, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan bagi Ibu dalam mengambil sebuah keputusan? Baik, tantangan yang saya hadapi dalam mengambil keputusan terkait dengan kebijakan yang berkaitan dengan anak pejabat sehingga kedepannya memiliki dampak pada kebijakan sekolah. Terkait dengan turut campurnya pihak-pihak lain, misalnya LSM dan pengacara. Pertanyaan selanjutnya Ibu, bagaimana Ibu memiliki apakah ada jadwal tertentu dalam menyelesaikan kasus-kasus dilema etika ini Bu? Baiklah, karena kasus itu munculnya tidak rutin sehingga tidak ada jadwal khusus untuk menyelesaikan kasus dilema etika. Tergantung ringan beratnya kasus. Jika kasus itu ringan, maka bisa diselesaikan secara langsung saat itu juga. Tetapi jika permasalahan berat sehingga memerlukan penanganan melalui tahapan-tahapan yang berlaku, yaitu meninjau fakta, data, komunikasi dan semua pihak, yaitu murid, dan lalu berkoordinasi dengan musyawarah dengan tim untuk mengambil keputusan yang baik. Pertanyaan selanjutnya Ibu, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil sebuah keputusan? Baiklah, faktor-faktor yang mempermudah saya dalam pengambilan keputusan adalah koordinasi yang baik dengan tim seperti wakil, staf, guru, komite sekolah, wali murid, serta peraturan yang berlaku
disepakati bersama. Pertanyaan terakhir Ibu, dari semua hal yang sudah Ibu sampaikan mengenai pengambilan keputusan ini, adakah pembelajaran yang dapat Ibu petik dari pengalaman tersebut? Baiklah, pembelajaran yang saya dapatkan adalah dalam pengambilan keputusan adalah pentingnya komunikasi dan koordinasi yang baik semua pihak agar pengambilan keputusan akhir yang diambil sesuai sasaran dan bernampak positif serta berpihak kepada murid. Mungkin itu saja Ibu yang perlu saya tanyakan hari ini. Terima kasih banyak untuk waktunya. Mohon maaf jika telah mengganggu ya Bu. Ya, terima kasih sama-sama. Selamat Semoga siang, ya, sukses Bu. ke depannya. Selamat siang Ibu. Amin. Amin.